Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Ibu akan melakukan review dari materi-materi yang sudah kalian pelajari selama 3 minggu. Atau dalam bahasa sederhana kalian, Ibu melakukan hal yang biasa dilakukan di kelas, yaitu menerangkan materi. Sebenarnya materi ini kan sudah kalian pelajari, baik itu lewat membaca buku ataupun searching di Google. Ini Ibu lakukan untuk penegasan atau penguatan dari materi yang sudah kalian pelajari. Yang sudah dipelajari itu, materinya adalah sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi, kita ambil atau penggal katanya di situ. Sistem reproduksi adalah suatu sistem yang dimiliki oleh makhluk hidup agar makhluk hidup dapat berkembang biak. Untuk apa makhluk hidup berkembang biak? Makhluk hidup berkembang biak agar dia bisa menghasilkan keturunan sehingga tidak mengalami kepunahan. Makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dengan tumbuhan. Dari ketiganya, cara melakukan reproduksi atau perkembangbiakan itu ada 2 cara. Ada melalui cara seksual, ada dengan aseksual. Seksual hanya membutuhkan 2 individu untuk melakukan perkembangbiakan, sedangkan aseksual hanya membutuhkan 1 individu saja. Yang bisa melakukan perkembangbiakan secara aseksual itu adalah hewan dengan tumbuhan. Sedangkan manusia tidak bisa melakukan secara aseksual. Manusia itu hanya bisa berkembang biak secara seksual, membutuhkan 2 individu atau membutuhkan 2 kelamin. Maka dikenallah jenis kelamin pada manusia, wanita dengan pria, atau perempuan dengan laki-laki. Sekarang yang ada di layar ini adalah organ reproduksi pada wanita atau pada perempuan. Sebenarnya bagiannya cukup banyak, tapi yang perlu kalian ingat-ingat dan pelajari untuk masa SMP ini ada 5 bagian. Yang pertama adalah bagian A. Bagian A dinamakan sebagai ovarium atau indung telur. Fungsi dari ovarium ini adalah untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Pada wanita, ovarium ini ada 2, ada kanan dengan kiri, seperti terlihat pada gambar. Dalam 1 bulan, wanita menghasilkan 1 sel telur, entah itu yang kanan ataupun yang kiri. Berikutnya, bagian yang B, ini namanya oviduk. Sama pada wanita, oviduk juga ada 2. Ada yang kanan dengan ada yang kiri. Nah, di dalam oviduk ini ada tuba fallopi. Jadi kalau misalkan ada yang berasumsi B ini adalah oviduk, itu betul. Ada yang berasumsi juga itu adalah tuba fallopi, itu juga betul. Fungsi dari oviduk atau tuba fallopi tepatnya adalah tempat terjadinya fertilisasi atau tempat bertemunya sel sperma dengan sel telur. Lalu yang ditunjukkan oleh huruf C ini adalah rahim. Ada juga yang mengatakan ini adalah uterus. Itu istilah yang sama. Jadi C ini adalah rahim atau uterus. Fungsinya adalah tempat berkembangnya janin. Jadi selama 9 bulan kurang lebih, janin itu berada di dalam uterus atau rahim. Nah, rahim atau uterus ini bentuknya cukup kecil, akan tetapi dia cukup elastis sehingga ketika janin membesar, si uterus ini akan membesar pula. Bagian yang ditunjukkan oleh D ini adalah serviks. Kemudian yang terakhir yang ditunjukkan oleh huruf E ini adalah vagina.
Oke, kita ulang ya. Yang A ini adalah ovarium untuk diproduksinya ovum. Kemudian yang B ini adalah oviduk atau tuba Fallopi, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian yang C adalah uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin. D. Serviks, dan E. Vagina. Secara singkatnya, sel sperma itu masuk melalui vagina, lalu naik lewat serviks ke rahim sampai di oviduk. Nah, di oviduk ini ketika ada sel telur yang dilepas dari ovarium yang sudah matang akan dilepas sampai oviduk, sampai tuba Fallopi, kemudian bertemu dengan sel sperma. Maka terjadilah pembuahan di sel sperma. Setelah jadi, itu akan berubah jadi zigot. Jadi sperma ditambah sel telur itu jadilah zigot. Nah, zigot ini akan berjalan atau menggelinding sampai ke rahim. Di rahim inilah si zigot itu akan berkembang biak menjadi embrio, kemudian menjadi janin, dan kurang lebih selama 9 bulan berkembang, kemudian akan dikeluarkan melalui serviks dan vagina, dan keluarlah sebagai yang biasa kita sebut bayi. Setelah sistem reproduksi pada wanita, berikutnya adalah sistem reproduksi pada pria. Dari berbagai bagian pada sistem reproduksi pria, ini ada 9 bagian yang harus kalian ingat-ingat. Yang pertama yang ditunjukkan oleh huruf 1 dan ditunjukkan oleh huruf 2 serta 3, ini adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ini adalah vesicula seminalis. Kemudian yang kedua ini adalah kelenjar prostat. Yang ketiga ini adalah kelenjar Cowrie. Kemudian yang ditunjukkan oleh nomor 4 ini adalah epididymis. Yang ditunjukkan oleh nomor 5 dinamakan sebagai skrotum. Yang keenam ini adalah namanya testis. Nomor 7, bagian yang ini adalah penis. Nomor 8 namanya uretra, sedangkan nomor 9 adalah vas deferens. Jadi, kita mulai dulu dari nomor 6. Nomor 6 ini namanya adalah testis. Dia berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron pada pria. Nomor 5 ini adalah skrotum. Fungsinya untuk melindungi testis. Jadi saking pentingnya testis, maka ada bagian sendiri yang difungsikan untuk melindungi testis. Kemudian nomor 4 ini adalah epididymis. Epididymis ini adalah suatu saluran untuk menyalurkan sel sperma dari testis. Tadi, jika ovum dibuatnya hanya 1 dalam 1 bulan, maka sperma ini dibuatnya banyak dalam 1 bulan. Dalam 1 hari saja, sperma itu bisa dibuat dalam jumlah ratusan. Nah, setelah dibuat di testis, dia disalurkan melalui epididymis. 3 kelenjar yang ini, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowrie, itu menghasilkan cairan-cairan yang fungsinya untuk menguatkan sel sperma. Jadi spermanya dari testis melalui epididymis terus naik sampai vas deferens. Begitu juga cairan penguat yang dibuat 3 kelenjar ini naik juga ke vas deferens dan bertemulah dengan sel sperma. Cairan penguat ditambah sel sperma yang bertemu di vas deferens itu dinamakan sebagai air mani. Nah, si air mani ini kemudian masuk ke uretra.
yang nantinya akan dikeluarkan melalui penis. Jadi seperti itu ya.